Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Icon Talks pada malam hari ini. Ini merupakan suatu forum silaturahim sharing ilmu kita dari ICEP International Community EFT Practitioners yang kita adakan rutin setiap Senin malam dan Rabu siang. Khususnya Senin malam kita akan banyak sharing dari semua dimensi kehidupan, baik itu spiritual, keluarga, kemudian karier, ya, keuangan, dan self development lainnya. Nah, pada malam hari ini kita bersama seorang EFT trainer, tapi beliau juga latar belakangnya adalah psikolog profesi, ya. Kemudian beliau juga seorang dokter umum, tapi saat ini lebih banyak menekuni di bidang profesi psikologi. Bu Agnes Irawati. Selamat malam, Bu Agnes. Selamat malam, Kak Enda. Salam sehat, sukses, bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Salam sehat, sukses, bahagia juga buat Bu Agnes Irawati dan Bapak Ibu sekalian. Bu Agnes sekarang aktif sebagai psikologi klinis di Rumah Sakit Husada, Bogor dan Bogor Senior Hospital serta True Care Clinic, ya. Jadi sebagai psikolog klinis. Baik, pada malam hari ini kita akan diskusi EFT terkait dengan conscious parenting with EFT for ADHD kids. ADHD adalah attention deficit and hyperactivity disorder, ya, pada anak-anak. Ini topik yang sangat spesifik, ya, sangat spesialistis, ya, dan kita lihat angka kejadiannya juga di masyarakat sekarang semakin banyak dan semakin sering kita dengar kasusnya. Jadi kita lihat bagaimana hubungannya EFT terhadap ADHD ini, ya. Jadi sangat menarik dan saya rasa Bapak Ibu sekalian akan mendapat sharing ilmu yang luar biasa dari Bu Agnes Irawati. Silakan Bu Agnes. Baik, terima kasih Kak Enda. Silahkan di-share PowerPoint-nya, Kak Enda. Baik, saya bantu share, ya. Terima kasih Kak Enda. Ya. Oke. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang cukup berat, ya. Tidak bisa dibilang ringan, tapi saya usahakan untuk kita membahasnya secara santai saja, ya, secara dibuat santai seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya tidak cukup waktu untuk malam ini, nanti kita bisa usahakan untuk ada penambahan sesi mungkin Kak Endah, ya, karena memang topiknya tidak ringan dan juga memang karena saya membahasnya dari berbagai sudut pandang. Nah, sebelum kita sampai pada EFT, nah saya mau meyakinkan dulu bahwa semua sudut pandang itu sudah dipahami oleh para peserta, ya, sehingga nanti tidak ditanyakan ulang, ya, karena ini memang topik yang sangat spesialistik. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak berasal dari kedokteran atau tidak berasal dari psikologi, mungkin pelan-pelan, ya, pelan-pelan kita memahami apa sih ADHD itu. Oke, baik, silakan Kak Enda. Next. Ya, oke, ini background saya. Untuk saat ini saya berpraktek di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Husada, Rumah Sakit Bogor Senior Hospital, dan juga di True Care Clinic, dan juga di Kemayoran. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi nomor WA ini, atau bisa menghubungi saya lewat email. Next, terima kasih Kak Endah. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin agak unik, ya, saya membahasnya karena saya akan membahas tentang ADHD dari berbagai sudut pandang, yaitu
Ya, silakan next slide berikutnya. Yaitu dari sudut pandang kedokteran barat, kedokteran timur, psikologi energi, kemudian barulah kita sampai pada inti materi yaitu conscious parenting with EFT. Next. Tentang Western medicine sendiri ada puluhan slide, ya ini akan kita bahas masing-masingnya tentang key points-nya, scientific fact-nya, bagaimana ADHD itu mempengaruhi otak, kemudian ADHD dari sudut pandang diagnosisnya, penegakan diagnosa, kemudian ada berbagai tipe dari ADHD, bagaimana gejala klinisnya, bagaimana fungsi eksekutif dari otak ya sehubungan dengan ADHD, kemudian ada komorbidnya yang ternyata sangat kompleks, yaitu bagaimana menerapi ADHD menurut sudut pandang kedokteran barat, kemudian ada berbagai multimodal treatment dari ADHD, dan kemudian long term outcome atau hasil jangka panjang jika anak-anak ADHD itu tidak diterapi, kemudian faktor-faktor yang berkontribusi pada anak-anak ADHD di masa depan. Ya, ini cukup panjang. Ini saya dapatkan dari pengetahuan dan pengalaman saya dari kuliah ya. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi ini memang sumbernya semua textbook dan juga berbagai workshop ya dari para dokter spesialis anak maupun dari berbagai berbagai spesialis yang lain. Jadi memang sistemnya lebih ke arah scientific. Oke, silakan next Kak Enda. Ya, oke. Key points-nya yang pertama bahwa ADHD itu kalau menurut sudut pandang kedokteran barat ya biasanya karena kekurangan dari chemical atau kimia-kimia atau neurotransmitter tertentu ya yang ada di korteks prefrontal dari otak kita. Kemudian sebab utama adalah karena berhubungan dengan berbagai gen ya. ADHD ini dia sharing juga dengan berbagai kondisi yang menyebabkan bahwa ADHD memiliki banyak komorbid ya seperti itu. Silakan next. Jadi merupakan neurodevelopmental disorder ya atau gangguan perkembangan neuro yang berdasarkan faktor genetik. Ya, ini fakta saintifik mengatakan seperti itu. Nah, neurotransmitter apa yang berpengaruh pada ADHD yaitu dopamin dan reseptor dopamin. Ya, namanya DRD4, DRD5, DAT1, 5-HTT, HTR1B, SNAP25. Nah, jadi yang terkena disfungsinya adalah pada prefrontal cortex dan juga disfungsi dari frontostriatal circuit. Nah, kita kalau nanti di workshop mungkin kita akan membahas lebih lanjut ya tentang anatomi maupun tentang anatomi dari otak dan juga tentang sirkulasi ini. Tapi di sini kita hanya sekedar secara superficial aja. Kemudian ada yang menyebabkan impairment dari dopaminergic dan juga noradrenergic. Ya, ini fakta-fakta saintifik dari sudut pandang kedokteran barat. Next, silakan. Nah, prevalensinya sekitar 3-5% dari usia sekolah, anak-anak usia sekolah. Nah, ini yang penting ya, Bapak Ibu. Kalau kita mendiagnosa ADHD, ini kognitif levelnya atau tingkat inteligensi atau IQ-nya anak itu minimal harus normal, ya, atau rata-rata, tidak boleh di bawah normal. Ya. Untuk berbagai kasus yang tidak diintervensi, 50% akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, lebih dari 30% dari kasus ADHD memiliki lebih dari satu komorbid. Ini yang menyebabkan ADHD itu sangat kompleks penanganannya. Oke, next, silakan. Nah, menurut survei dari NSCH tahun 2016, ditemukan bahwa 9,4% dari anak-anak berusia 2-17 tahun itu didiagnosa ADHD. Hingga 17,5% dari anak-anak itu tidak menerima terapi untuk ADHD mereka. 40% dari anak-anak yang didiagnosa ADHD
memiliki setidaknya satu dari kedua orang tua yang juga memiliki ADHD. Next. Nah, ini dia bagaimana ADHD mempengaruhi otak kita. Yang pertama ada yang namanya korteks prefrontal. Nah, itu dia bertanggung jawab untuk organisasi, fleksibilitas kognitif, untuk kontrol diri, dan juga mempertahankan atensi atau perhatian. Selanjutnya ada basal ganglia, ya ini akan membantu untuk meregulasi komunikasi di antara otak. Dia bertanggung jawab untuk kontrol secara motorik, untuk memfasilitasi pergerakan, dan juga menghibisi pergerakan-pergerakan yang berlawanan atau competing. Kemudian ada reticular activating system atau RAS, ini berperan sebagai sistem yang sangat major ya, yang sangat utama di antara banyak jalan ya yang memasuki dan juga meninggalkan otak yang bertanggung jawab untuk arousal dan juga kesadaran. Defisiensi dari region ini akan menyebabkan inatensi, impulsivity, dan juga hyperactivity, yang mana kita temukan pada ADHD. Nah, yang berperan selanjutnya adalah limbic system. Kita tahu bahwa limbic system ini bertanggung jawab untuk regulasi emosi. Kekurangan dari limbic system ini bisa berakibat anak itu menjadi restlessness, yang nggak bisa tenang, kemudian juga dia kekurangan perhatian, kurang fokus, dan juga emosinya yang kurang stabil. Silakan next. ADHD ini kalau menurut sistem penegakan diagnosa ya, yang sekarang kita pakai kan sistem DSM-5 dari APA tahun 2013, ada 3 ciri utama, yaitu hyperactivity dan juga impulsivity, yaitu semua minimal sudah berlangsung selama 6 bulan. Kemudian ada inatensi, ya di sini berlaku di semua setting, dan juga IQ-nya harus normal atau di atas rata-rata. Ya, ini kita perhatikan semua setting ya. Jadi bukannya dia kurang fokus hanya pada satu aspek tertentu aja gitu, atau pada satu aspek mata pelajaran aja, itu namanya tidak memenuhi kriteria diagnosa ADHD menurut DSM-5. Dan kemudian onset atau munculnya itu harus di bawah 12 tahun. Dan kemudian yang namanya ADHD itu pasti menimbulkan social function impairment. Next. Nah, ini ada beberapa tipe dari ADHD. Ada tipe inatensi, ada juga yang tipe hiperaktif impulsif. Tipe inatensi atau kita sebutnya kurang fokus ya. Beberapa kriterianya antara lain suka melamun, kemudian pergerakannya lamban, guru-guru di sekolah mengatakan ada kesulitan dalam belajar, kemudian anak itu mungkin mengalami depresi, mungkin juga mengalami kecemasan. Nah, ini rasionya antara laki-laki dan perempuan 1:1. Tipe berikutnya tipe yang hiperaktif dan impulsif. Kriterianya antara lain dia itu nggak bisa diem, ya, hiperaktif, kemudian tidak terorganize atau tidak teratur, kemudian clumsy gitu ya, dalam bertutur kata sembarangan gitu kan, dan dikenal sebagai pembuat masalah atau keonaran di kelasnya atau di sekolahnya. Nah, ini dominan laki-laki. Next. Oke, kita lanjut kepada gejala klinis. Yang pertama, anak-anak itu tidak kurang atensi ya, kurang fokus terhadap tugas-tugas, kemudian juga tidak tertib ya, dia tidak mematuhi aturan maupun prosedur di sekolah, juga terkesan tidak sopan dan juga mengganggu teman-temannya, kemudian prestasi akademiknya juga kurang baik, ya seringkali di suspended, di kayak di strap gitu ya, tapi ya anak-anak ini kan melawan. Ya, next. Nah, ini kalau kita berbicara tentang ADHD, kita harus juga sudah memahami tentang fungsi eksekutif. Nanti kalau di workshop ini saya akan membahas sangat dalam tentang fungsi eksekutif, karena ini merupakan fondasi ya, yang harus benar-benar dikuasai sebelum sampai pada ADHD. Memang karena keterbatasan waktu,
saya buat dalam satu slide saja. Fungsi eksekutif antara lain bagaimana kita bisa mempertahankan atensi. Nah, kebalikannya pada ADHD, konsentrasinya kurang bagus. Kemudian juga fungsi refleksi. ADHD kita tahu impulsif. Ada temporary immobilization, kalau ADHD kan overaktif dia. Kemudian ada bagaimana mengorganisasi diri. Nah, anak-anak itu mereka tidak bisa merencanakan regulasi diri. Nah, mereka sangat-sangat biasanya kurang fleksibel, dan bagaimana kita bisa self operation atau kita bisa menghargai diri. Anak-anak ADHD itu biasanya mereka memiliki poor self esteem ya, atau harga diri yang rendah. Social cognition, teman-temannya mengatakan, aduh mereka tuh clumsy gitu, apa ya clumsy itu aneh gitu ya. Kemudian kalau salah satu juga fungsi eksekutif adalah compliance, mematuhi aturan. Nah, anak-anak ADHD ini mereka kan tidak mematuhi aturan. Nah, ini juga nih yang penting yaitu working memory ya. Maka kita sering mendapati bahwa anak-anak itu pelupa. Dan fungsi eksekutif yang lain adalah koordinasi dari gerakan. Maka kita lihat kadang pada beberapa kasus anak-anak ADHD itu pergerakannya tuh kayak nggak seimbang gitu loh. Seperti itu. Next. Ya, jadi ADHD ini kalau kita lihat dia selain menimbulkan masalah di perilakunya, mereka juga mengalami kesulitan belajar dan otomatis karena pergerakannya juga tidak terkoordinasi dan juga karena perilakunya yang rebel, ya kadang-kadang meningkatkan kemungkinan untuk mengalami trauma ya atau luka. Selain masalah kecemasan dan juga depresi. Next. Oke, berikutnya kita sampai pada kompleks komorbid. Komorbid itu yang biasanya ikut ada bersama ADHD. Jadi ADHD ini jarang berdiri tunggal, ya. Selain ada kesulitan belajar, ya, bagaimana kita bisa membedakan antara anak-anak dengan learning disability atau kesulitan belajar dengan anak-anak yang gifted, dengan dispraksia juga atau koordinasi di movement-nya. Nah, biasanya ini yang namanya komorbid daripada ADHD. Biasanya di DSM-5 dikatakan sebagai ODD, Oppositional Defiant Disorder, atau perilaku menentang ya. Kemudian ada conduct disorder, perilaku dalam conduct-nya, ada masalah kecemasan, kemudian juga ada stres, depresi, dan juga didapatkan gangguan bipolar. Jadi memang ADHD ini kasusnya biasanya sangat kompleks. Bagaimana kita men-treating ADHD untuk di anak-anak? Next, terima kasih Kak Endah. Nah, multimodal treatment kalau menurut sudut pandang kedokteran barat ya, terutama dengan orang tua dan juga anak, kemudian medikasi, kemudian juga intervensi di sekolahnya, dan juga terapi perilaku. Next. Nah, sasarannya apa? Sasaran dari terapi ini ya individu yang bersangkutan dan juga keluarganya. Jenis terapi, kalau menurut kedokteran barat itu ada farmakologi dan non-farmakologi, misalnya manajemen di rumahnya, intervensi di sekolahnya, dan juga modifikasi perilakunya. Ini yang dilakukan oleh para psikolog. Tujuannya adalah meningkatkan atau memperbaiki prestasi akademiknya, meningkatkan rasa percaya dirinya, dan juga sedapat mungkin meminimalisasi perilaku buruknya. Next. Terapi non-farmakologis untuk ADHD adalah pendidikan dan konseling bagi keluarga, juga ada parent support group, terapi perilaku, dan psikoterapi. Next. Long term outcome ADHD tanpa diterapi ya, 10-20% itu mengalami kriminalitas tingkat tinggi. Mereka bisa sebagai penjual obat terlarang dan sebagainya. 30% individu mereka dikategorikan sebagai normal, 50-60% individu dewasa dikatakan berkepribadian sulit. Oke, next. ADHD tanpa terapi, tadi ya sekitar 30% bisa hidup normal, 50-60% tetap bermasalah dengan konsentrasi, impulsivitas, dan interaksi sosialnya. Mereka mengalami kesulitan di tempat kerjanya, hubungan sosialnya buruk, rasa percaya dirinya rendah, emosinya juga labil. Nah, 10-50% bahkan sampai mengalami masalah psikiatrik.
seperti kecemasan, depresi, ya juga mereka antisosial ya. Kemudian ini yang tadi kriminalitas ya, bisa sebagai pengguna drug atau alkohol maupun sebagai pengedar obat-obatan terlarang. Dan juga perampokan bersenjata juga. Terima kasih. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan anak ADHD-nya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, derajat keparahan gejalanya, kemudian komorbidnya, tingkat inteligensi, dan juga faktor yang berhubungan dengan keluarga. Next. Nah, sekarang kita sampai kepada kedokteran timur ya. Kalau kedokteran timur kita akan membahas tentang patologi, etiologi. Etiologi itu penyebab. Kemudian ya, langsung aja. Next. Tentang patologi, kalau menurut kedokteran timur, ya ini ada organ yang terkait yaitu jantung, kemudian liver atau hati, dan juga spleen atau limpa. Ya, kemudian ada beberapa faculties, emosional, mental, spiritual yang dinamakan dengan Sun, Hun, dan Yi. Next. Nah, yang pertama yaitu Sun ya, kalau ditranslate sebagai the mind. Mind ini bertanggung jawab untuk berpikir dan juga memori, kehidupan emosi, kognisi, inteligensi, kebijaksanaan, dan juga ide-ide. Jadi sangat bagi kedokteran timur ini, yang namanya mind itu sangat berperan di dalam patologi dari ADHD, ya, terutama yang ADHD yang tipe inatensi. Next. Kemudian yang kedua yaitu Hun atau the ethereal soul. Ini berperan dalam patologi dari ADD. ADD itu ya attention deficit disorder ya. ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Nah, kalau mind tadi ya atau Sun itu kan dia berperan di ADD di tipe inatensi. Kalau Hun ini dia berperan di tipe yang hiperaktif impulsif atau ADHD. Ya, ethereal soul ini constantly, dia secara konstan dia mencari ya, dan juga moving, sifatnya dia sangat dinamis pada anak-anak dengan ADD dan ADHD, terutama untuk ADHD. Jadi pergerakannya itu sangat melebihi normal. Jadi anak-anak dan maupun orang dewasa yang mengalami disorder ini, mereka jadi mengalami kesulitan untuk fokus dan juga konsentrasi pada satu waktu dan juga pada satu saat, ya, karena pergerakan dari Hun yang sangat eksesif. Itu dari sudut pandang kedokteran timur. Next. Nah, berikutnya yang berperan adalah Yi, kalau ditranslate sebagai di intelek. Nah, intelek ini bertanggung jawab untuk fokus, konsentrasi, dan juga kemampuan ya untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan satu waktu. Jadi semua kualitas ini itu kurang gitu ya pada anak-anak ADHD itu. Nah, terutama pada anak-anak tipe inatensi. Jadi patologi dari intelek ini rumahnya adalah limpa kalau menurut sudut pandang kedokteran timur ya. Itu merupakan patologi dari ADD, attention deficit disorder, tipe yang inatensi. Next. Oke, kalau menurut sudut pandang kedokteran timur, penyebabnya bisa herediter, bisa juga karena diet, bisa juga karena stres emosi, dan juga karena masalah atau dalam kehamilan dan juga dalam persalinan. Next. Nah, sekarang berikutnya saya akan membahas juga dari sudut pandang psikologi energi ya. Kalau tadi yang kedokteran barat itu saya ambil dari kuliah saya di FKUI, untuk yang kedokteran timur itu saya ambil dari pengetahuan saya belajar dan juga sebagai akupunturis. Untuk yang psikologi energi ini saya belajar pada saat saya mengambil tesis saya di Skotlandia dan di Amerika. Itu saya tesisnya tentang psikologi transpersonal. Nah, di sini saya belajar dengan Anne Maxwell ini, ya, beliau ini seorang terapis dan juga terapi bermain juga. Kalau ada kesempatan nih saya akan mengundang beliau ya untuk bisa untuk bisa berinteraksi dengan kita. Mudah-mudahan bisa satu waktu
beliau bisa datang atau setidaknya lewat webinar. Jadi kalau menurut Anne Maxwell ini, ya beliau menulis buku Would You Teach a Fish to Climb a Tree. Jadi nggak mungkin kan seekor ikan itu dipaksa untuk untuk memanjat pohon. Ikan kan bukan monyetnya. Nah, don't define these children by their labels. Jadi kalau menurut sudut pandang psikologi energi ini, ya tadi itu semua baik kedokteran barat maupun kedokteran timur itu kan semua melabel ya. Kita udah melabel anak-anak itu sebagai ADHD atau mencap mereka sebagai ADHD. Nah, kalau menurut sudut pandang psikologi energi, dengan melabel itu kita sudah meng-cut off mereka punya receiving apa yang bisa mereka berikan pada kita, hadiah untuk kita. Jadi daripada sibuk dengan label, ya lebih baik kita bertanya, ya hadiah apa sih yang mereka punya, yang kita sebagai orang tua itu nggak bisa terima. Ya. Jadi sangat penting itu untuk kita bisa mengetahui apa sih yang anak-anak itu ketahui dan apa yang anak-anak itu sadari, ya sekalipun mereka usianya masih sangat belia. Next. Jadi psikologi energi ini memberikan perspektif baru ya, yaitu dengan bertanya daripada kita langsung melabel ya. Lebih baik kita bertanya, bagaimana jika seandainya nggak ada yang salah gitu loh sama anak-anak itu? Bagaimana jika mereka sebenarnya hanya berbeda? Bagaimana jika anak-anak kita itu udah sempurna sekalipun mereka itu ADHD atau ada komorbid yang lain? Bagaimana jika anak-anak itu tahu lebih daripada yang kita pikir mereka tahu? Bagaimana jika kita bertanya kepada mereka apa yang mereka ketahui dan kontribusi apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Ya. Next. Jadi psikologi energi ini menekankan pada bagaimana kita menciptakan budaya bertanya. Jadi tujuan dari bertanya adalah untuk create awareness, untuk kita bisa menciptakan kesadaran, meningkatkan kesadaran. Nah, tools-nya adalah apa ini? What is this? Kita bertanya what is this? Ini pada saat anak-anak itu misalnya lagi bermasalah, daripada kita melabel, kita bertanya ini apa ya? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa mengubahnya? Dan bagaimana kita mengubahnya? Next. Nah, bagi kita orang tua, ya ini ada beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah Anda bermain dengan anak Anda? Apakah Anda suka memperhatikan anak Anda pada saat mereka sedang melakukan sesuatu? Pada saat mereka sedang melakukan sesuatu yang mereka senangi. Kemudian apakah Anda having fun atau merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia gitu ya bersama anak Anda. Jika tidak, apakah Anda bersedia untuk having fun with your child? What if you could play with him or her? Bagaimana jika Anda bisa bermain ya bersama mereka? What would it be like to step beyond the place of your child being a problem? Ya, bagaimana kita bisa melangkah lebih jauh ya daripada mengatakan bahwa anak kita tuh bermasalah gitu ya, dan kita masuk ke space di mana kita bisa merayakan the difference, perbedaan mereka, dan kita yang menikmati aja waktu bersama mereka, apa yang dibutuhkan, dan jika kita memang nggak ingin untuk mengetahui to know ahead of time how it's going to turn out, apa yang akan terjadi. Ya, next. Oke, kalau menurut sudut pandang psikologi energi, anak-anak ini tuh mereka tuh nggak melihat atau tidak memandang dunia itu seperti kita ya. Jadi kitalah yang nggak bisa melihat gitu melalui mata mereka. Jadi kan kesalahan ada pada pihak kita, bukan kesalahan mereka gitu loh. Ya, jadi kita perlu melihat apa yang mereka bisa lihat daripada kita berusaha untuk memaksa mereka untuk melihat dari sudut pandang kita. Ya kayak kalau kembali ke gajah itu tadi kan,
ada yang jadi 7 orang buta itu memegang gajah, ada yang melihat gajah hanya dari belalainya aja, ada yang melihat gajah itu dari ekornya aja, tergantung apa yang mereka sentuh, ya kan? Jadi kan gajah itu kan nggak semuanya itu, tidak melihat gajah itu secara keseluruhan, jadi seperti itu. Oke, next. Ya, jadi pada saat anak-anak itu berperilaku yang tidak sepantasnya menurut kita, ya, karena semua perilaku itu adalah sebuah bentuk dari komunikasi. Jadi apa anak yang mereka katakan gitu loh pada saat mereka sedang tantrum. Ya, kita perlu bertanya, apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan oleh anak kita? Jika iya, apa sih yang sedang terjadi di dunianya sampai dia berperilaku demikian? Ya. Nah, di sini yang perhatikan sini what's right about this behavior I'm not getting gitu. Jadi kan kita nggak bertanya what's wrong about this behavior that I'm not getting, tapi what's right about this behavior I'm not getting. Gitu ya. Jadi menarik sekali ya. Kemudian fakta berikutnya adalah kalau menurut sudut pandang psikologi energi di mata mereka ya, di mata anak-anak ADHD maupun EDD itu kitanya yang lemot gitu, kita terlalu lama gitu loh. Ya, kalau ternyata mereka tuh pada saat melakukan sesuatu gitu atau pada saat berpikir sesuatu itu mereka nggak harus dari A ke B kemudian ke C gitu loh untuk memahami sesuatu. Ini seringkali mereka udah bisa lompat dari A ke Z gitu loh secara instan, secara cepat. Ya, jadi kalau makanya kan salah satu kriteria adalah IQ-nya ya, IQ-nya harus normal atau di atas rata-rata. Nah, jadi kalau mereka disuruh slow down itu kan kita juga sama ya. Kalau kita aduh lemot banget sih, nggak sabar nungguin, ya kan? Orang kita juga bisa marah ya. Dan ternyata yang terjadi pada anak-anak itu kalau menurut sudut pandang psikologi energi seperti itu. Nah, jadi daripada kita memarahi mereka gitu ya, atau kita menghukum mereka, lebih baik kita bertanya kepada anak-anak itu, apakah kamu tahu seberapa cepat kamu bisa? Ya, apakah orang lain itu bisa mengikuti kamu ya? Seperti itu. Jadi di awareness atau kesadaran kalau orang lain itu tidak secepat mereka gitu loh, membuat mereka jadi bisa lebih berempati sama teman-temannya. Ya, next. Ya, sekali lagi inilah kuncinya yaitu judgment atau penghakiman, yaitu ya kita tidak mendengarkan mereka tapi kita malah menghakimi mereka gitu ya. Sometimes kids upset can be less visible. Jadi kadangkala ini anak ADHD ini kan mereka memiliki kemampuan gitu ya untuk walaupun kita tidak langsung menghakimi mereka secara oral, tapi mereka udah bisa menangkap tuh kalau kita menilai mereka. Nah, untuk itu walaupun kita nggak pernah ngomong, aduh kamu ini nakal atau kamu ini apa namanya tidak tahu aturan, tapi mereka so aware gitu loh, mereka tahu gitu loh kalau kita udah menghakimi mereka dan mereka akan menunjukkan perilaku yang seperti pikiran kita gitu loh. Seperti itu uniknya anak-anak ADHD dari sudut pandang psikologi energi. Jadi ibaratnya mereka bilang ya udahlah aku kasih apa yang mama mau, apa yang mama pikirkan aku kasih, seperti itu. Simpelnya seperti itu. Yes, next. Kemampuan dan kemauan untuk perceive what is. Jadi daripada kita langsung menarik konklusi ya tentang simptom maupun perilaku mereka, lebih baik kita bertanya apa yang dibutuhkan supaya bisa berubah ya, apa yang kebenaran apa yang saya belum bisa dapatkan gitu ya, bukan what's wrong tapi what's right gitu ya. Itu menurut sudut pandang psikologi energi. Oke. Next. Jadi nanti ada video, tapi kita akan lanjut kepada EFT dulu ya. Sampai sini sebelum kita lanjutkan pada EFT itu kan lebih pada praktek ya, dan sini saya yakin sudah pada memahami EFT itu seperti apa. Nah, apa nih yang bisa ditangkap oleh Bapak Ibu dari presentasi saya sejauh ini? Yuk silakan kita berdialog, mari sebelum
diskusi dulu ya, Bu Ya, Agnes, karena ini jeda dulu sebelum ke berikutnya. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin diskusi, bertanya, atau ada pengalaman apa dalam kehidupan, atau saya lihat juga ini ada beberapa psikolog, bahkan ada Pak Bastaman, psikolog senior. Silakan. Saya cek ya. Belum ada yang di chat. Oke, Pak Atep ya. Oke. Silakan Pak Atep. Ya. Terima kasih Bu Enda. Saya tertarik mengikuti webinar malam ini karena sebelumnya anak saya juga dikatakan ADHD gitu ya. Jadi anak saya itu nggak bisa diam. Dalam pikiran dia ada dinosaurus. Jadi gerakannya ngikuti gerakan dinosaurus gitu, tangannya itu gerak-gerak sambil muter ya. Anaknya cowok, bisa loncat, bisa lari, bisa jalan. Tetapi saya belajar tentang ADHD ini, ya memang dari tadi slide-nya memang betul. Saya lihat ada beberapa, tetapi setelah saya dan istri saya istilahnya lebih intens lagi untuk berinteraksi dan lebih sabar lagi, mungkin bukan baru kecenderungan gitu, bukan ADHD yang sebenarnya gitu. Tetapi kalau itu tidak diteruskan, ada kemungkinan seperti yang slide tadi jelaskan gitu kan. Karena untuk belajar baca, menulis, fokus ya sesuai dengan kapasitas umurnya, setelah dilatih ternyata bisa juga gitu. Tapi yang tidak yang lost banget gitu. Seperti yang tadi yang clumsy itu gitu. Karena ada satu lagi anak teman ya gitu ngomongnya bukan mesum sih ya, kasar gitu. Ceplas-ceplos seperti itu gitu. Itu yang saya tangkap. Cuma yang mau saya tanyakan itu satu ke narasumber, apakah anak dari kecil kalau keseringan diberikan sumber energi seperti nasi, tepung-tepungan gitu Kak, itu menjadi salah satu penyebab menjadi ADHD itu. Terima kasih Bu Dr. Enda. Dan Sama-sama Pak Tep. Silakan Bu Agnes. ya, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Nah, pertama tentang penegakan diagnosa. Jadi untuk penegakan diagnosa memang kalau menurut sudut pandang kedokteran barat itu assessment memang kita harus lakukan dengan sangat dengan sangat hati-hati, tidak langsung menarik kesimpulan hanya dari beberapa kriteria yang tampak mata. Yang pertama harus diassess dulu IQ-nya, apakah IQ-nya dia normal, apakah IQ-nya dia atau di bawah rata-rata, karena itu merupakan kriteria dari penegakan diagnosa. Kemudian apabila ada banyak sekali ya dari sudut pandang kedokteran barat, ya kita tidak bisa langsung menegakkan diagnosa ADHD karena bisa juga yang lain ya seperti autis misalnya, karena autis itu ditandai dengan misalnya kontak mata yang kurang, ya kemudian komunikasi terutama, kemudian mereka tidak mampu untuk menginisiasi interaksi sosial, juga dalam bermain ada masalah, ada juga perilaku yang seperti berputar-putar yang tadi Bapak katakan ya, stereotipik, sangat stereotipik. Nah, ya tapi yang terutama adalah IQ mereka itu biasanya jauh di bawah rata-rata. Jadi itu bedanya dari ADHD. Jadi pertama-tama yang kita perlu cari tahu adalah IQ-nya ya, IQ-nya normalkah, di atas rata-rata kah, atau di bawah rata-rata. Jadi sedapat mungkin, sedini mungkin di usia 2 tahun itu sudah bisa dilakukan tes IQ, sehingga penegakan diagnosa
dari sudut pandang psikologi barat ya bisa lebih baik ya diagnosanya ya. Tapi sekali lagi itu dari sudut pandang kedokteran barat. Kalau dari sudut pandang kedokteran timur, tadi kan saya sudah jelaskan tentang peranan dari Sen, Hun maupun Yi. Dan juga ada masalah dengan diet kalau dari sudut pandang kedokteran timur. Nah, untuk kedokteran barat diet itu tidak terlalu dipermasalahkan ya. Jadi mereka tidak fokus ke sana. Kalau dari sudut pandang psikologi energi, apakah seseorang itu selaras dengan diet tertentu itu kita bisa cek dengan yang namanya kinesiologi atau dengan muscle test. Ya, kalau boleh tahu Bapak sudah mengikuti workshop EFT sampai level berapa? Apa sudah pernah belajar tentang kinesiologi sebelumnya? Silakan Bapak tadi ya. Silakan, apakah Bapak sudah pernah belajar tentang kinesiologi? Kalau EFT yang ini siapa Pak Edi ya, saya belum pernah ikut, tetapi kalau pelatihan yang versi lain sama baca bukunya saya mengikuti. Ya, begini Pak Tepdian, jadi kalau saya jawab dari sudut pandang kedokteran barat, apakah makanan seperti tepung-tepungan itu sudut pandang itu mereka tidak terlalu fokus ke sana. Kalau menurut sudut pandang kedokteran timur, ya ada pengaruh di dietnya. Kalau sudut pandang psikologi energi, ada makanan-makanan tertentu yang memang kurang selaras dengan tubuh kita, ya maka kita cari tahunya dengan kinesiologi atau dengan muscle test atau tes otot. Itu akan kita pelajari dalam workshop EFT seperti itu. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang memang kita kurang selaras, tapi bisa juga langsung diperbaiki juga dengan EFT agar makanan itu selaras dengan tubuh kita. Apakah menjawab Pak Atep? Jelas Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Agnes, Pak Atep. Oke, di chat belum ada yang ini. Ada yang present. Oh, Pak Yanto Nugraha. Saya ini. Bisa di-unmute sendiri, Pak. Silakan Pak Yanto. Oh ya, sebentar. Kadang-kadang suka seperti ini. Sebentar ya, Dok Agnes. Halo, tes. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bu Agnes. Ya. Malam Pak Yanto. Pembahasan yang menarik dan Ibu Endah, terima kasih juga. Sama-sama. Bahwa materi hari ini memang yang saya tunggu-tunggu selama 12 tahun. Oke. Karena anak saya sekarang 12 tahun, sudah SMP, dan dari pertama dia bisa berkata-kata, saya sudah menangkap ada yang tidak biasa. Dan pada waktu usia 5 tahun kami bawa ke psikolog, tapi karena masih kecil, jadi treatmentnya hanya bermain yang diarahkan dengan komando khusus, seperti misalnya main seluncuran, dikasih backpack atau tas yang berat di punggungnya untuk mengurangi hiperaktivitasnya. Namun menurut sang psikolog pada waktu itu, anak kami ini menderita ADHD. Kalau kami menduganya autis atau semi autis, tapi ternyata kalau diduga oleh psikolog ada ADHD. Dan berlanjut sampai SMP usia 12 tahun dan sudah diadakan 2 kali tes IQ. Ternyata hasilnya normal, Bu. Jadi kami sedikit lega, cuman seperti semua penjelasan Ibu di slide,
bahwa satu kurang intention. Jadi kalau dari itu kami simpulkan dia yang tipe kurang intention, ADHD yang kurang intention, di mana lalai terhadap tugas, sering pelupa dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah walaupun tadi dijelaskan secara teori baik dari Hun maupun satu lagi apa tuh yang ini, tapi sebetulnya kata-kata apa dalam bahasa Indonesia yang perlu kita sampaikan ke anak ADHD ketika mereka sedang satu tantrum, yang kedua sedang melakukan kesalahan karena lalai, dan bagaimana mengingatkan mereka itu supaya tidak lalai di tugasnya, karena juga mereka perlu ada tanggung jawab untuk hidupnya kelak. Nah, jadi kata-kata apa dalam bahasa Indonesia selain nanti dengan praktek EFT tentunya nanti, tapi kalau dengan kata-kata ini apa? Sebab dalam slide-nya Ibu tadi bahasa Inggris, tapi tidak langsung didetailkan atau tidak langsung mengacu pada bahasa Indonesia. Ini loh kata-katanya, kamu tidak boleh begini, kamu harus begitu. Nah, itu apa? Mohon petunjuk Ibu Agnes. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yanto. Jadi kalau Pak Yanto tadi kalau kata-kata kita berarti kita mengacu kepada psikologi energi ya. Pertama-tama kita tidak menghakimi dulu, Pak. Nah, kalau memang sudah didiagnosa ADHD dan Bapak sudah belajar EFT, kalau Bapak mau mengaplikasi psikologi energi, kata-katanya itu dalam bentuk pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang bisa dipahami oleh anak Bapak. Pertanyaan pertama yang paling standar adalah, adik, apa yang adik rasakan? Kita kan bisa mendapatkan perasaannya. Kemudian, apa yang adik ketahui? Nah, seperti itu. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau anak ADHD itu ya mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengcopy paste, Pak. Dengan sangat cepat mengcopy paste pikiran, emosi maupun perasaan dari orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, jadi kita perlu melihat dulu nih, kita sebagai orang tua, apakah kita memang sedang bagaimana emosi kita gitu loh. Jadi daripada pada saat anak itu sedang tantrum, kita langsung melihat ke sekeliling bagaimana emosi kita pada saat itu. Dan kita lepaskan dulu. Seandainya ada emosi-emosi negatif yang sedang kita alami saat itu, langsung kita lepaskan dengan EFT. Dan kita lihat perkembangannya, bagaimana anak itu, apakah tantrumnya berhentikah, ataukah dia makin parahkah. Nah itu kalau sudut pandang psikologi energi. Dan EFT itu kan mengacu pada psikologi energi, Pak Yanto, seperti itu. Ya, sekali lagi, kita tidak menghakimi dulu, ya. Kita tidak langsung menilai bahwa dia harus bertanggung jawab dan sebagainya, karena dia akan merefleksikan ketakutan kita. Kan berarti kita cemas bahwa nanti anak kita tidak bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya, tidak bisa mandiri dan sebagainya. Kecemasan itu kita lepaskan dulu. Yang kedua, anak ADHD itu, seandainya benar ADHD ya, mereka punya kemampuan yaitu copy paste pikiran, emosi maupun perasaan dari orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitarnya, terutama dari orang tuanya. Jadi yang perlu di EFT pertama kali siapa? Ya bukan anaknya, tapi kitanya. Kita perlu lepaskan dulu itu semuanya. Nah, barulah kita pelan-pelan melihat teknik komunikasi bagaimana yang kita berikan kepada anak kita. Apakah kita kalau bicara anak selalu dengan bentakan, apakah kalau bicara selalu dengan teriakan, atau apakah kita sekarang mulai belajar untuk bertanya, ya. Jadi intinya adalah pada bertanya, bukan membuat pernyataan, tetapi belajar membuat pertanyaan, begitu Pak. Kalau sudut pandang dari psikologi energi. Dengan bertanya, kita membuka space atau space itu apa ya? Pada anak itu gitu loh, bahwa kita melepaskan semua judgment atau penghakiman kita.
termasuk label yang kita berikan kepada anak kita bahwa dia ADHD. Ya, seperti itu. Dia pelan-pelan nih, memang materinya tidak ringan ya, jadi pelan-pelan kita berusaha memahami. Oke, dari sudut pandang kedokteran barat, anak kita sudah didiagnosa ADHD tipe inatensi. Dari sudut pandang kedokteran timur, kita bisa melihat bahwa kalau inatensi itu yang berperan lebih kepada yin-nya dan juga mainnya ya, tapi bukan pada hun-nya. Nah, kemudian jadi dia bisa sangat cepat gitu loh dalam berpikir maupun dalam mengcopy paste pikiran orang. Ya, kalau inatensi lebih pada pikiran orang. Jadi apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan, nah itu sudah langsung di copy paste oleh anak itu. Dan anak itu langsung merefleksikan. Jadi tantrumnya dia atau perilakunya dia adalah sebuah bentuk refleksi dari pikiran yang ada dalam pikiran kita, orang tuanya. Kita tidak kita tidak perlu ngomong ke dia udah tahu gitu loh. Oh, Bapak cemas nih ya, nanti saya nggak bertanggung jawab. Nah, dia langsung menciptakan atau merefleksikan sebuah perilaku yang tidak bertanggung jawab supaya membuktikan kepada Bapak, tuh kan Pak, pikiranmu benar, aku berikan apa sesuai dengan pikiranmu, seperti itu. Ya, ini memang tidak mudah untuk dipahami ya, tapi pelan-pelan dipraktekkan dengan mulai bertanya, bukan membuat pernyataan, tapi dengan belajar membuat pertanyaan ya. Ternyata bertanya itu tidak lebih mudah daripada membuat pertanyaan. Ya, tapi pelan-pelan kita belajar. Saya juga masih belajar, Pak Yanto. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Kita lanjut. Terima kasih ya, Bu Agnes. Kita lanjut ke Dr. Erni, nanti kita ke chat. Dr. Erni Hermijanti, silahkan, Dok. Ya, terima kasih. Apa kabar, Dr. Endah, Dr. Agnes? Kabar baik, Dok. Ini maha guru ini. Loh, jangan gitu. Silakan, Dok. Justru saya punya masalah ini, Dr. Agnes. Oke, silakan, Dok. Saya punya cucu, ADHD juga, sudah didiagnosa oleh psikiater anak ya. Dan setiap hari memang dia harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya udah nggak bisa dikendalikan, sama susah lah ya gitu. Dan ya itu sekarang biasanya kalau di kelas, kalau waktu offline itu kan dia gangguin temennya terus. Tapi dia bisa nangkep semua pelajaran. Anaknya pintar sekali. Nah sekarang karena di rumah terus, dia di depan laptop terus. Dan dia bisa membuat game sendiri. Itu daya pikirnya itu seperti, saya tidak bisa membayangkan apa yang dia pikirkan begitu. Justru saya kok agak ngeri ya, karena ada film-film kartun, dia memang senangnya dengan kartun itu. Apakah dia bisa meniru film-film kartun itu yang agak saya takut juga sebetulnya. Nah itu. Nah kalau lagi tantrum, aduh susahnya minta ampun. Dan karena dia pikirannya itu kalau di depan laptop dia diem, seharian juga dia diem. Nah, tapi dia bermain terus dengan jarinya itu. Sampai kalau dengar pelajaran juga separuh dengar pelajaran, separuh dia main game. Nah, itu dia sampai nggak untuk makan, dia sulitnya setengah mati. Agak setengah dipaksa untuk makan. Sampai ya underweight jadinya terus terang. Tapi terus terang pinter sekali, iya. Gitu. Dia mudah sekali menangkap sesuatu dan untuk pelajaran-pelajaran yang dia suka nilainya bagus. Tapi yang dia tidak suka ya susah banget. Nah ini bagaimana komunikasi dengan dia ya, untuk disuruh ini, disuruh itu tuh susah banget. Suruh makan apalagi susahnya bukan main. Itu gimana Dr. Agnes? Ya, terima kasih Dr. Erni. Ini contoh kasus yang luar biasa ya. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan
cucunya, ya kita kan ketahui bahwa cucu dokter itu luar biasa, bahkan mungkin bisa dikatakan masuk dalam kategori gifted. Nah, kalau kayak gitu ya kita bertanya kepada dia apa yang dia ketahui. Misalnya kan dia sudah pintar membuat game, tidak hanya bermain game ya. Ya, Iya, gitu iya, ya. Dia sudah iya, bisa membuat iya, game di usianya yang iya. masih kuliah. Bahkan kita aja Usia baru akan menginjak 9 tahun. ya kan luar biasa, anak umur 9 tahun sudah bisa membuat game. Nah, kita tanya ke dia, pendekatannya dari situ. Kita di samping dia pada saat dia sedang membuat game dan minta dia menceritakan proses pembuatan game yang dia lakukan. Jadi sekali lagi kita perbanyak intensitas bersama anak itu dan mengikuti follow the energy, Dok. Jadi kita mengikuti energinya dia. Karena emang dia lebih tahu kok. Kita bertanya what's right about this yang kita what's right about this I'm not getting. Kita nanya apa yang kamu ketahui yang saya belum ketahui. Apa nih yang adik ketahui yang nenek belum ketahui begitu. Nanti dia pasti akan menceritakan dengan sangat senangnya karena kan berarti kita memperhatikan dia, kita memberikan apresiasi kepada dia. Dan kita tidak menghakimi dia maupun wah apain buat game itu kan nggak bagus dan sebagainya. Nah itu dokter tapping dulu dok kecemasannya bahwa dia akan meniru film-film kartun itu kita lepaskan dulu. Kalau kita udah bisa no point of view ya kita nggak punya kecemasan lagi, nggak punya penghakiman lagi terhadap apa yang baik, what's good or bad ya, apa yang baik maupun buruk menurut sudut pandang kita. Nanti kita pasti lebih bisa berkomunikasi dengan anak itu karena anak-anak ADHD itu mereka sangat sensitif ya dengan penghakiman. Oh, Ya. ya. Jadi tapping dulu ya, Dokter Agnes. Ya, kita tapping tanya dulu. orang tuanya. Nanti. Ya. Tapping dulu. Untuk suruh makan, aduh susahnya. Kalau bisa seharian juga dia nggak makan. Ya. Itu hubungan lagi dengan metabolisme. Sekali lagi pada pertanyaan ini. Jadi apa ini? Bukan pertanyaan kenapa ya, tapi what would it take for this to change gitu. Kita juga bisa melakukan kinesiologi. Apakah makanan itu selaras sama tubuhnya? Karena anak-anak seperti itu mereka tahu persis kok apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Nah, gitu. Ya, kita sebagai orang tuanya lah yang memaksakan gitu. Karena menurut kita daging itu misalnya high protein, daging tuh bagus gitu ya. Padahal mereka mungkin tubuh mereka tahu bahwa mereka sebenarnya butuh vegetarian misalnya seperti itu. Jadi kita follow di energi dari anak itu, bukan memaksakan kita punya sudut pandang. Intinya seperti itu. Oh. Sebetulnya berapa besar pengaruh dari herediter ya? Kok saya nyari-nyari siapa sih yang ini yang ADHD di keluarga kok nggak ada gitu. Ya, kalau itu dari sudut pandang kedokteran barat ya dok ya, bahwa itu kan sebagai herediter. Kedokteran timur juga iya sebagai herediter. Mas kan saya lagi kalau dari sudut psikologi energi bahkan gen pun kan bisa kita ubah kan dok? Iya betul. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Agnes. Terima kasih kembali Dr. Erni. Baik, Pak Yanto raise hand lagi, tapi saya ke ini dulu ya Pak Yanto, ke chat dulu nih ke Bu. Sebentar. Ada Bu Latifah. Apa maksudnya ADHD? Lalu apa kalau autis saya sudah tahu. Kembali lagi ke definisi tadi dok, Bu Latifah. Bisa dijelaskan lagi dok, apa itu ADHD dan bedanya dengan autis? Ya, ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, sebuah diagnosa yang ditegakkan dengan kriteria seseorang anak. Pertama dia inatensi, itu tipe pertama inatensi, jadi anaknya kurang fokus. Kemudian yang kedua tipe hiperaktif dan impulsif. Itu namanya, yang pertama namanya ADD, Attention Deficit Disorder, yang kedua namanya ADHD,
attention deficit hyperactivity disorder. Nah, bedanya ADHD dan autis ya. Kalau ADHD itu ada kontak mata, jadi secara kontak masih sangat bagus. Sementara kalau autis itu kontaknya sangat buruk ya. Kalau ADHD itu mereka masih memiliki kemampuan atau skill komunikasi dalam konteks yang masih baik. Sementara kalau autis itu luar biasa tidak bisa dipahami, istilahnya bahasa planet gitu loh dalam dari segi komunikasi. Kalau anak ADHD mereka masih mampu ya untuk menginisiasi maupun mempertahankan interaksi sosial. Sementara anak autis itu sama sekali tidak bisa menginisiasi interaksi sosial. Kalau ADHD mereka masih bisa bermain secara interaktif ya. Untuk anak autis mereka tidak bisa bermain ya karena interaksi sosialnya kan sudah tidak mampu. Untuk ADHD tidak ada behavior yang stereotip ya, misalnya tepuk-tepuk tangan ya atau muter-muter. Nah, itu di ADHD tidak ditemukan perilaku seperti itu. Kalau pada anak autis itu kita katakan active but odd ya. Dia tuh aktif tapi aneh gitu loh. Kalau mereka suka tepuk-tepuk tangan, jadi kita bilangnya flapping gitu ya. Istilahnya flapping atau juga muter-muter sendiri seperti itu kan. Yang menjadi penentu kriteria ADHD adalah dari segi IQ. Kalau ADHD itu IQ-nya harus normal atau di atas rata-rata. Sementara anak-anak autis itu biasanya IQ-nya jauh di bawah rata-rata. Paling tinggi pun sedikit di bawah rata-rata. Itu membedakan ADHD dari autis. Jadi pertama-tama yang perlu kita cek adalah IQ anak kita. Itu sudah bisa dicek dari usia 2 tahun. Semakin dini ya semakin lebih bagus ya bagi kita supaya lebih bisa memahami anak-anak ADHD itu. Ya, apakah menjawab? Mudah-mudahan menjawab. Ya, sudah di chat saya sudah paham. Sudah paham Bu Ibu Latifah. Ya. Baik, Pak Yanto sebentar. Ini ada Pak Mustadi dari Malaysia ini. Apa kesan pengambilan obat-obatan disebabkan masalah kesehatan anak ketika bayi menyebabkan itu menjadi hiperaktif. Kemudian sekarang berusia 9 tahun dan kelakuannya semakin normal walaupun IQ-nya masih rendah. Pak, ya seperti itu Dok. Ya, ini saya kurang paham maksud pertanyaannya. Ini ya. Maksud pertanyaannya apa ini? Oke, Pak Mustafidi, silakan Pak. Beliau dari Malaysia ini. Oh, oke. Maksudnya pertanyaan tentang kenapa diberikan obat-obatan? Ya. Apakah karena ADHD-nya ataukah karena masalah kesehatan fisik lainnya? Maksud pertanyaannya apakah seperti itu? Apakah kesan pengambilan obat-obatan disebabkan masalah kesehatan anak ketika bayi? Kesehatan anak. Iya. Saya ini kan dulu. Silakan di unmute Pak. Bisa kan? Masalah kesehatan. Ya. Apakah adalah masalah kesehatan selain dari hiperaktifnya, Pak Mustafi? Apakah maksudnya masalah kesehatan apa nih? Saya kurang paham nih. Iya, saya juga. Silakan Pak. Ini benar-benar nggak di tempat. Halo. Oke. Sambil nunggu beliau, kita ke Pak Yanto. Tadi mau bertanya lagi, Pak. Oh, ini Pak Mustad. Oh, ini Pak Mustad. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum dan selamat malam ya. Ya, selamat malam, Pak. Dan juga Dr. Erna. Masalah dia ini anak bos saya sebab masa dia kecil dulu memang dia ada masalah kritikal. So boleh katakan masa baby tu dia punya kondisi 50-50. Okey, tapi tak tahu masalah apa, tapi masa tu dia punya kondisi 50-50, tapi alhamdulillah dapat diselamatkan. Tapi mungkin sebab terlalu konsum ubat, jadi anak ni jadi terlalu hyperaktif. Dan sekarang sudah berusia 9 tahun, kita
Tapi dalam masa hyperaktif nampak dia punya IQ pun rendah. Okey, dia dari segi fokus tak ada, dari segi percakapan dia pun tak fluent. Okey, tapi behavior dia pun dulu terlalu hyperaktif di luar kawalan. Tapi apabila dia dah membesar, sekarang ni kita nampak dia punya behavior tu dah semakin normal. Okey, tapi masih lagi menghadapi masalah dari segi IQ dan juga dia punya speech. So persoalan saya, adakah disebabkan oleh kondisi dia masa dia baby tu, okey, lepas tu dengan pengambilan terlalu banyak ubat menyebabkan dia jadi hyperaktif. Itu soalan saya. Lahirnya seksio apa normal, Pak? Lahirnya normal. Oh, normal. Yang Bapak maksudkan 50-50 tadi, pada saat kelahiran kondisinya 50-50? Tak, dalam masa setahun. Oh. Ketika berusia setahun, dia menghadapi satu masalah kesihatan yang kronik. Okey, dan masa itu dah di-diagnose, dikata keadaan dia dalam 50-50. Okey, selepas tu bila dapat diselamatkan, of course lah, dia kena minum makan terlalu banyak ubat ataupun apa yang kita tak faham menjadikan dia jadi hyperaktif. Sebab sebelum tu masa dia baby tak ada pula. Nah, itu soalan saya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Okey, terima kasih. Silakan, Dr. Agnes. Ya, terima kasih Pak Taf atas pertanyaannya. Ya, untuk pertanyaan ini saya tidak punya otoritas untuk menjawab ya Pak ya. Yang pertama, saya tidak tahu kondisi anak itu pada saat bayi bagaimana ya. Yang kedua, saya juga tidak dapat informasi pemberian obat-obatan apa ya secara jelasnya. Jadi saya tidak bisa secara ngawur aja gitu kalau jawaban rasanya kurang bijaksana ya Pak ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini karena informasi yang saya terima kurang lengkap. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan penjelasan. Mohon maaf Pak, karena saya tidak diberikan obat yang dikasih apa, kan Bapak nggak tahu obatnya apa. Yang kedua, saya pun tak tahu. karena saya bisa jawab Pak. Mohon maaf sebelumnya. Okey, tak apa. Ya, okay, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanto. Jadi karena informasinya tidak lengkap, tentu saja Bu Agnes kesulitan ya. Baik, saya lanjut ke Pak Yanto. Tadi raise hand lagi. Silakan Pak Yanto. Ya, halo Bu Agnes. Ya. Silakan Pak Yanto. Tadi saya kontak mengenai Pak Mustafidi, saya bantu terjemahkan aja karena saya pernah di Malaysia juga. Oh. Jadi maksud beliau, apakah karena waktu bayi diberikan obat-obatan menyebabkan anaknya atau anak tersebut menjadi hiperaktif? Itu maksud tadi pertanyaannya Pak Mustafidi. Cuman tadi juga sudah dijawab sebagian sih bahwa Bu Agnes tidak berkompeten atau tidak bisa menjawab karena tidak jelas. Tapi buat Pak Mustafidi, saya awalnya bermaksud membagi pengalaman bahwa anak awal ini setelah 12 tahun dia memang membaik. Jadi kalau masih kecil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sangat hiperaktif, sangat autis. Tapi semakin dia dewasa, semakin dia besar, itu semakin menghilang gejala autis dan ADHD-nya tersebut. Jadi tadi pertanyaan Pak Mustafidi, 9 tahun kelakuan semakin normal, betul Pak. Nanti setelah 10 tahun, 12 tahun semakin normal lagi. Nah, jadi karena itu kata dokter, kata psikolog yang saya tanya, karena itu neuron otaknya semakin banyak yang aktif. Nah, jadi ada bagian frontal cortex apa itu yang depan namanya, itu semakin aktif dan semakin menyambung neuron-neuronnya. Itu yang menyebabkan anak semakin bisa berpikir secara normal. Meskipun masih ada IQ-nya rendah kalau kasusnya Bapak. Tapi kalau anak saya IQ-nya normal gitu. Nah, itu jawaban buat Pak Mustafidi, berbagi pengalaman, bukan bermaksud menjawab, tetapi berbagi pengalaman. Mohon izin Bu Agnes. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi atas penjelasan Bu Agnes yang sangat bagus. Mengenai pertanyaan tadi dari Dr. Erni juga, saya menyambung nih. Kan pertama kita mesti melepaskan emosi kita dengan EFT, di mana ini sudah pernah saya praktekkan dan memang sangat bermanfaat untuk melepaskan emosi negatif dan menetralisir emosi negatif.
sebelum mendekati anak kita. Nah, tapi yang saya mau mendalami adalah tadi Ibu Agnes menyampaikan bahwa kita satu jangan menjudge. Yang kedua, karena anak yang bisa mengcopy paste emosi dan pikiran kita, maka jangan menjudge dan jangan memerintah, tetapi lebih kepada bertanya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa output dari pertanyaan yang tersebut tadi? Apa yang adik ketahui? Apa yang kamu ketahui nak soal game ini? Bapak yang belum tahu apa nih? Coba sharing-sharing. Pastikan pertanyaan seperti itu. Tapi sebetulnya outputnya apa? Supaya anak bercerita, supaya anak apa maksudnya, jadi output yang mau kita capai itu apa gitu dengan pertanyaan tadi. Karena pertanyaan saya selanjutnya adalah, berarti sifat ADHD ini seumur hidup tidak akan bisa hilang ya dok, dan treatmentnya ini tidak bisa membuat anak itu sembuh ya dok. Jadi hanya sebetulnya mengarahkan anak itu lebih positif aja ya dok, betul atau tidak kesimpulan saya ini. Jadi satu, outputnya apa yang kita pengen harapkan dengan pertanyaan tersebut. Yang kedua, berarti tidak bisa disembuhkan ya, jadi hanya bisa dipositifkan saja. Apakah begitu? Mohon jawaban. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Oke, saya berusaha untuk menjawabnya secara pelan-pelan ya, Pak Yanto. Dari sudut pandang kedokteran barat, ya dikatakan bahwa ADHD itu memang tidak bisa disembuhkan. Ya. Kemudian kalau dari sudut pandang psikologi energi, ya dikatakan bahwa ADHD itu bukanlah sebuah sebuah penyakit gitu ya, tapi sebuah perbedaan. Nah itu. Jadi yang pertama kita perlu tanya kepada diri kita, apakah kita memiliki ekspektasi terhadap anak-anak kita ya. Nah, kalau seandainya kita punya ekspektasi atau dalam bahasa Pak Yanto tadi output, apakah Bapak bersedia untuk melepaskan ekspektasi atau harapan Bapak akan output? Nah, itu kita tapping dulu Pak, kita lepaskan dulu semua ekspektasi maupun output. Ya, karena nanti outputnya tidak sesuai dengan harapan Bapak, mungkin bisa menyebabkan kita menjadi kecewa dan kita kembali menghakimi anak kita. Nah itu kita antisipasi dengan tapping dulu. Jadi semua harapan maupun penghakiman maupun ketakutan kita bahwa anak kita tidak bisa normal dan sebagainya itu kita lepaskan dulu dengan tapping ya. Kalau sudah, barulah kita kembali, oh ya anak kita memang berbeda, ADHD itu memang berbeda. Tapi bukan berarti dia itu sakit gitu loh. Bukan berarti bahwa itu adalah penyakit loh. Anak kita memang berbeda ya, memang realita anak itu seperti itu gitu loh. Apakah kita bisa menerimanya? Nah itu kan masalah di kita berarti. Apakah kita bisa menerima bahwa anak kita memang berbeda dari anak lain? Dan kalau kita memaksakan, seperti tadi saya udah sampaikan, kalau kita memaksakan seekor ikan untuk memanjat pohon, coba boleh kasih slide yang terakhir, Kak Enda. Kalau nggak salah saya ada dibuat di slide terakhir, mungkin bisa menjawab. Ya ini buku, ya betul yang tadi itu. Ini dok. Slide nomor 42, yang terakhir. Ini kan? Sesudahnya. Ya, ini. Oke, Albert Einstein mengatakan bahwa everybody is a genius. Jadi semua orang itu genius. Tapi kalau kita menjudge, kalau kita menghakimi, kita menilai seekor ikan dengan kemampuannya untuk memanjat sebuah pohon ya. Jadi dia akan seumur hidup beranggapan bahwa dia itu bodoh gitu ya. Tadi kalau kita memaksakan anak kita ya untuk bisa normal seperti anak-anak lainnya, seumur hidup anak itu akan mencap dirinya sebagai bodoh padahal dia seorang anak yang jenius ya. Itu menurut Albert Einstein. Begitu.
ya. Jadi kan memang anak-anak ADHD itu memang berbeda. Ya itu apakah kita bisa menerima bahwa mereka berbeda? Nah, itulah kita perlu tapping diri kita ya. Dan kita juga namanya allowance ya. Kita being allowance bahwa kita memang dititipkan oleh Sang Pencipta seorang anak yang luar biasa ya. Daripada memaksa anak itu untuk bisa sama seperti anak-anak lainnya atau dalam tanda kutip normal, ya bagaimana kita bisa menerima itu. Melakukan tapping ya, walaupun anak saya berbeda dari anak yang lain, saya memilih untuk bisa menerima hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya sebagai tuannya. Sekali lagi kita bertanya, hadiah apa nih yang diberikan oleh anak itu kepada saya yang belum bisa saya pahami, yang belum bisa saya terima. Karena kalau kita belum sampai pada tahap penerimaan, anak itu akan berperilaku seperti yang kita pikirkan. Ya, seperti itu. Karena kan mereka memang seorang jenius ya, yang sangat jenius dalam mengcopy paste. Seperti itu Pak Yanto, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Demikian ya Pak Yanto. Oke, kita lanjut Dok. Nanti setelah itu kita lanjutkan slide-nya Dr. Agnes ya. Ini dari Ibu Marheni Valentina. Malam dokter, bagaimana antisipasi kepada ibu sebelum atau selama hamil atau terhadap sang bapak agar tidak terjadi ADHD atau autis? Faktor-faktor apa yang menyebabkan ADHD dan autis? Terima kasih. Ya, ini sebuah pertanyaan yang di dalamnya termuat kecemasan. Di dalam pertanyaannya juga termuat penghakiman. Ya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk melepaskan semua penghakiman maupun semua kecemasan akan memiliki anak ADHD? Bagaimana kalau ternyata kita memiliki anak ADHD itu adalah sebuah anugerah? Dengan berbedanya mereka, bagaimana kalau ternyata itu adalah sebuah anugerah? Ya, ini apakah bisa menjawab? Jadi saya melatih kita semua, ya termasuk diri saya sendiri, untuk bisa bertanya ya, benar-benar bertanya, bukannya menghakimi dengan bertanya. Beda ya, bisa bedakan nggak energinya? Kan kita semua praktisi EFT nih di sini atau calon-calon praktisi EFT. Nah, kita bisa membedakan gitu loh dari segi energi ya. Kita bertanya dengan penghakiman itu kan sama aja sebenarnya kita sudah membuat pernyataan yang menghakimi atau kita benar-benar bertanya. Nah, yang bisa mengembangkan anak kita, terutama anak-anak ADHD adalah bertanya without no point of view, ya. Jadi bertanya tanpa sudut pandang, tanpa judgment atau tanpa penilaian. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab begitu Bu Marheni. Dan bisa membantu. Ya, ya ingin tahu juga faktor-faktor seandainya itu apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya ADHD itu begitu Bu Agnes. Ya tadi di slide-nya ada ya dari sudut pandang kedokteran. Ya, ada faktor herediter. Kalau dari sudut pandang kedokteran barat kan memang ada dari gennya ya. Kalau dari sudut pandang kedokteran timur ya karena bisa karena masalah dietnya juga maupun masalah stres atau trauma pada ibu di masa kehamilan maupun persalinan ya. Tapi apapun itu yang terbaik adalah kita senantiasa ikhlas dan pasrah ya. Itu yang memang tidak mudah ya untuk ikhlas dan pasrah dan mensyukuri, betul sekali Bu Heni ya. Seperti baik, itu dan begitu ada ya. Terima kasih kembali Bu Heni ya. Begitu ada emosi
Ya, selamat malam. Langsung dilepaskan dengan tapping ya, Bu. Jangan ditunda-tunda tappingnya. Tuh kita begitu kita ada kecemasan, langsung di tapping. Siap, Bu. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Dok Agnes, kita lanjut ke slide atau mau diskusi lagi? Sebenarnya saya ada video nih ya. Kita coba dulu ya. Baru kita lanjut lagi ya. Videonya ini, Dok. Nah, udah dapat videonya. Ya, bisa dicari linknya. Saya juga ada kirim satu video juga yang kecil ke Kak Endah. Coba dokter ketik saja di chat, bisa linknya. Di chat. Ya. Oke, sambil dokter Agnes mengetik. Ada di emailnya Kak Endah. Oh, di email. Ya. Kalau enggak ke WA aja, Dok. WA biar lebih cepat. Oh, sorry. WA saja, ke WA. Oke, sudah saya kirim ke WA. Sebentar ya. Saya stop share dulu aja ya, Dok ya. Ya, yang YouTube sudah saya kirim juga ya, Dokter Endah. Yang YouTube linknya ada di chat. Oh, di chat. Oke, kita kembali ke chat saja. Bentar. Said, everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts? They are useless. Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories,
which explains why you put students in straight rows, nice and neat. Tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor. But if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Oke, silakan Dr. Agnes. Halo? Bu Agnes sleep ya? Oke, deh. Silakan. Oke, sudah ditonton filmnya? Ya. Luar biasa. Oke, sudah ditonton ya filmnya ya. Ya, saya mau menyebutkan beberapa tokoh terkenal ya yang ternyata mereka ini punya gangguan belajar spesifik dan juga ADHD ya, seperti Albert Einstein. Ya, kemudian kita kan tahu ya Albert Einstein itu siapa kan, seorang scientist physician. Kemudian juga ada Henry Winkler, dia seorang aktor ya dan seorang penulis buku. Nah, beliau ini mengatakan, kalau Albert Einstein mengatakan
I did not learn to read until I was 9. I also failed math. Ya, just that it is more common than you ever could imagine. Padahal dia bisa menjadi seorang scientist. Luar biasa kan? Nah, Henry Winkler ini seorang aktor dan juga seorang penulis buku. Dia mengatakan, I always felt on the outside. I always felt like I was stupid. Ya, dan ada juga Steven Spielberg, ya, beliau juga seorang aktor dan produser, ya, dia juga seorang ADHD, ya, beliau mengatakan that day will be another day in a long series of the worst days of my life, ya, ini pada saat dia dihakimi dibully ya untuk ADHD-nya. Nah, kemudian ADHD yang lain, Robin Williams, ya, beliau juga seorang ADHD. You are only given a little spark of madness, kata beliau ya. You must not lose it. Ya, it's something you're gonna have the rest of your life. Itu kata Robin Williams ya, seorang aktor dan juga seorang komedian. Nah, dan juga Magic Johnson ya, beliau juga seorang ADHD. Ya, beliau berkata, the looks, the giggles, I wanted to show everybody that I could do better and I also that I could read, ya. Beliau juga selain ADHD, beliau juga seorang disleksik, ya, punya gangguan belajar spesifik di bidang membaca. And that there are ways to accelerate my reading skills. Kemudian ternyata mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, ya, beliau juga seorang ADHD, ya, the former Prime Minister of Singapore. Ya, beliau mengatakan the important thing is not to be discouraged and feel disabled. Ya, hal yang terpaling penting adalah jangan kita merasa bahwa kita itu disable gitu ya. Jadi SD itu bukan seorang disability, melainkan disability, melainkan sebuah kemampuan, bukan sebuah ketidakmampuan. Leonardo da Vinci, ya, kita tahu seorang pelukis terkenal, beliau juga seorang disleksik dan juga ADHD. So what? Kita lihat lukisannya begitu terkenal, ya, harganya begitu mahal, ya. Jadi bagaimana ini semua bisa mengubah sudut pandang kita bahwa ADHD itu adalah sebuah anugerah, ya, sebuah gift. Karena mereka berbedalah, maka mereka bisa menciptakan hasil karya yang benar-benar luar biasa. Kalau mereka normal-normal aja, mungkin mereka tidak akan menjadi seterkenal itu, ya, segitu ya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita bisa melihat gajah itu secara keseluruhan gitu, bukan hanya dari ekornya atau bukan hanya dari belalainya gitu, sehingga kita punya kecemasan bahwa anak kita ini kok berbeda ya dari anak kita ini kok nggak normal ya gitu loh. Jadi kalau kita punya sudut pandang bahwa anak kita berbeda, dia bisa menghasilkan karya sebuah hasil karya yang luar biasa karena keberbedaannya itu, ya, mungkin kita malah nantinya akan bersyukur ya punya anak yang luar biasa berbeda gitu. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua malam ini. Baik, terima kasih Kak Agnes. Kita lanjut slide, atau ini ada pertanyaan dari Bu Ani. Malam dokter, anak saya umur 3 tahun, pernah tes IQ hasilnya 91. Kata penyelenggara tes masih normal. Apakah dengan bertambah usia hasil tes IQ seseorang bisa berubah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang IQ normal itu range-nya 90 sampai 110 ya. Kalau 91 ya berarti kan benar-benar di batas bawah, umur 3 tahunan. Apakah dengan bertambah usia? Ya, hasil tes IQ seseorang bisa berubah. Dan biasanya apabila tidak diintervensi atau anak itu malah semakin dihakimi dan semakin dikatakan bodoh dan sebagainya, semakin dituntut untuk melakukan hal-hal supaya dia normal gitu ya, IQ-nya malah akan semakin turun biasanya. Jadi ya bisa berubah dengan bertambahnya usia, IQ seseorang bisa berubah dan biasanya semakin menurun ya apabila tidak distimulasi. Oke, baik. Kita lanjut ke share screen, Dok. Ya, ada satu video yang tadi saya kirim ke WA Kak Enda, mudah-mudahan ya itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Bisa ke chat lagi, Dok? Lebih mudah. Dia video. Sistemnya video, bukan YouTube.
Oke, ke ini saya, ke Ya, HP saya. ke WhatsApp ya. Ya, terima kasih. Silakan Bu Nurita untuk testimoni. Ke WhatsApp nggak ada, Dok? Belum ada. Bisa diulang? Belum ada ya? Ke chat aja. Oh, chat nggak bisa ya? Belum ada ke WhatsApp. Oh. Udah masuk, Dok? Bentar ya, saya ke mana ya? Udah masuk videonya ke WhatsApp. Di presentasi. Yang saya terima presentasi. Oke, bentar saya kirim lagi ya, Dok. Ya. Oke, sambil itu silakan Bu Nurita kalau mau ini berbagi, Bu Nurita. Bu Nurita. Oke, Bu Nurita nggak aktif. Pak Hana, kelihatannya ingin sharing sesuatu. Selamat malam, Dr. Endah, Dr. Agnes. Ya, ini. Malam. Saya ini psikolog, bukan psikolog anak ya, tapi klinisnya klinis dewasa. Jadi kurang sekali pengalaman dengan anak-anak ADHD apalagi. Nah, cuma saya punya pengalaman dengan beberapa orang yang bahkan ada teman sejawat psikologis gitu, yang mengatakan bahwa dia itu waktu kecil itu ADHD. Dan mereka berhasil dalam hidupnya ya. Walaupun sekarang itu masih terkadang impulsifnya berada, hiperaktifnya masih ada ya. Dan mereka cukup berprestasi. Nah ini ada teman saya yang psikolog mengatakan ya, yang menentukan pada waktu itu adalah penerimaan orang tua. Yaitu. Jadi kalau dia lagi tantrum ya, itu orang tua tetap tenang ya, tidak terbawa ya. Bahkan tetap tidak dibedakan sama saudara-saudara lainnya, itu yang sangat terasa sehingga dia reda lama-lama itu. Jadi ini sangat penting penerimaan diri orang tua bahwa dia mempunyai anak yang istimewa tersebut ya. Dan memang akhirnya istimewa orang tersebut, berprestasi sekali ya itu. Ya jauh lebih muda dari saya anaknya, orangnya, tapi di kalangan kita ya termasuk psikologis yang berprestasi. Sangat menentukan lingkungan dan self-acceptance orang tua, baik terhadap dirinya maupun terhadap sikapnya terhadap anak tersebut. Waktu itu belum ada IFT ya Bu ya, zaman saya belum ada IFT. Itu saja Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hana, betul-betul luar biasa. Terima kasih atas masukannya. Ya betul. Ya. Baik, kita ke video dulu ya, Dok. Ya, silakan. Sudah bisa dibuka ya. Ya. Bisa terlihat, terdengar? Ya, semangat. Nah. Cukup, Dok? Ya. Oke, itu video yang Terima kasih Kak Endah. Itu video yang
saya buat yang mudah-mudahan bisa mengilustrasikan bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak ADHD ya. Jadi kita tidak menghakimi mereka maupun kita juga tidak menghakimi diri kita sendiri juga. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Hana, bahwa penerimaan diri itu sangat penting, terutama kita sebagai orang tua dari anak ADHD ya. Saya mau berbagi juga dari pengalaman saya juga seorang ADHD ya. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi segenap potensi kita, yaitu jangan mengerjakan pekerjaan hanya satu aja gitu. Kalau saya hanya mengerjakan satu proyek, pasti hasilnya kurang maksimal dibandingkan dengan kalau saya punya banyak proyek gitu loh. Barulah hasilnya malah bisa optimal. Nah, itu kuncinya bagi anak-anak ADHD ya. Jadi makanya saya bisa belajar kedokteran, bisa belajar psikologi energi, bisa belajar akupuntur. Nah, dengan saya bisa belajar banyak hal sekaligus, justru itu baru saya bisa mengoptimalisasi semua potensi saya. Tapi kalau hanya mengerjakan satu pekerjaan aja, pasti anak itu akan menunda terus ya, karena memang realita mereka kalau diberikan banyak pekerjaan sekaligus, malah mereka bisa mengerjakannya secara cepat, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah jam 9:15. Terima kasih, masih tetap semangat ya para peserta ya. Ya, Dok, ini masih ada slide yang belum dilanjutkan slide-nya. Sudah habis kelihatannya Dok, tinggal nanti kalau IFT lebih banyak kepada workshop ya, lebih banyak kita langsung tapping. Ada beberapa buku yang Dokter share, bisa kita lihat. Bentar ya, saya share. Silakan Dok Agnes. Untuk ya yang buku-buku yang saya sudah terbit sudah ada di marketplace, bisa didapatkan lewat Tokopedia, antara lain hipnoterapi transpersonal ya. Ini merupakan kumpulan kisah para pasien hipnoterapi saya yang sudah bersedia untuk membagikan kisah hidup mereka. Kemudian buku berikutnya adalah Holistic Healing with EFT. Ini ditulis juga oleh pasien saya ya, jadi benar-benar kisah nyata bagaimana hidupnya berubah ya setelah yang bersangkutan beliau belajar EFT ya. Kemudian tentang nutrition, tentang pengobatan herbal, sedikitlah secara umum tentang pengobatan herbal karena saya juga belajar herbal. Ada juga beberapa buku tapi belum saya masukkan ke marketplace, yaitu apa itu Zen sendiri ya. Saya adalah founder dari Zen, itu sebenarnya merupakan integrasi dari berbagai terapi ya. Zen ini singkatan dari S-nya spirituality, A-nya acupuncture, I-nya inner guidance, N-nya nutrition, dan T-nya adalah tai chi ya. Ini merupakan integrasi terapi yang sudah saya buktikan sendiri dan juga sudah saya aplikasikan kepada para pasien saya selama kurang lebih 20 tahun ya. Ini penelitian saya di bidang Zen ini. Ya, termasuk EFT ini termasuk di acupuncture di sini. Dan juga yang berikutnya yang akan saya terbitkan adalah buku tentang ADHD. Ya, tapi masih PO nanti sampai akhir Desember. Akan terbit sekitar bulan Januari. Ya, mudah-mudahan lancar. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Baik, kita sudah jam 9.20. Tadi Bu Nurita saya sudah unmute. Silakan jika ada sesuatu yang ingin di-sharing. Bu Nurita. Sudah di-unmute, Bu. Sudah nggak aktif beliau. Baik, Dok Agnes, Bapak Ibu sekalian, saya lihat sudah tidak ada. Oh, Pak Yanto tadi tanya, tappingnya di titik mana ya? Pak Yanto Nugraha. Ya, titik yang paling biasa saya pakai kalau untuk masa depan itu di titik sini seperti ini, ya di ujung bola mata.
Dan kalau untuk masa lalu di bawah kelopak mata bawah, ya terutama 2 titik itu, tapi yang utama 7 titik yang sudah diajarkan, ya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di thymus dan kemudian di bawah aksila. Itu aja 7 titik standar yang saya pakai, tergantung daripada usia anak, ya. Kalau usia anaknya dia di bawah 2 tahun, ya kita tidak tapping tentunya, tapi kita mengusap, ya, mengusap kepalanya atau itu. Kalau untuk anak usia 2-7 tahun, ya kita mengajarkan tapping dengan bahasanya anak. Ya, ayo kita belajar menghitung. 1, ketuk di mana, 2, ya itu tadi. Jadi kita bagaimana kita berinteraksi dengan anak, kita sesuaikan dengan bahasa mereka, seperti itu. Untuk anak yang sudah remaja, ya kita jadikan mereka sebagai sahabat, ya, bukan lagi-lagi tidak sebagai tokoh otoritas yang menghakimi, tapi sebagai sahabat mereka untuk berbagi. Dengan begitu mereka jadi bisa lebih bebas untuk berkomunikasi dengan kita. Terima kasih, Pak Hana. Ya, Pak Yana tadi. Pak Yanto Nugraha. Baik. Oke, saya cek ini tidak ada. Bu Rita tadi. Oke. Sudah. Ini sudah saya unmute. Ya, silakan Bu. Bermasalah ya? Sudah unmute, sudah saya unmute. Oke, kalau masih bermasalah mic-nya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara. Bu Dr. Agnes, bisa di closing statement, Dok? Ya, terima kasih atas kesediaan Dr. Enda, atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa meluangkan waktunya dalam webinar kali ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan keluarga, terutama anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat, sukses, bahagia. Baik, terima kasih Dr. Agnes. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita mendapat ilmu yang sangat luar biasa ya terkait dengan ADHD pada anak-anak, dan bagi Bapak Ibu sekalian mungkin ada keluarga yang dititipin tadi kata-katanya Dr. Agnes, dianugerahi anak-anak yang spesial ini bisa menangkap hikmah positif dan bisa menggunakan tools EFT ya Dok ya untuk selalu berpikiran dan mempunyai keyakinan yang positif untuk bisa mendampingi anak-anak untuk masa depannya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal EFT, silahkan untuk belajar mengenal EFT lebih dekat lagi di acara kami yang 2 minggu sekali ada, itu di acara GISA. Bapak Ibu silahkan daftar, tadi admin sudah memberikan linknya untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ICEP. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian sudah lihat GISA seperti apa, itu free ya, bisa melihat secara dekat lagi apa itu EFT. Kalau mau ambil sertifikasinya dengan Master Edi Iskandar juga silakan. Tidak juga silakan aja ikut dengan grup ICEP untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dengan EFT ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semua khalayak, baik kita diri sendiri maupun keluarga dan orang lain. Demikian dari kami. Terima kasih Dr. Agnes atas sharing ilmunya. Semoga diberikan kesehatan. Oh iya, aduh saya selalu. Ya, silakan buka videonya. Ya, silakan buka videonya. Ya, oke. Mohon maaf biar saya pakai galeri. Ya. Oke. Satu lagi. Iya.
Baik. Oh, tadi ada Bu Mariana Wibowo. Bu Agnes kenal Bu Mariana Wibowo? Oh ya, masih ada pertanyaan? Enggak. Ada Bu Mariana Wibowo. Kenal Bu? Ya. Bu Agnes? Ya, masih ada. Beliau masih ada? Masih? Do you Oh. want to speak? Ya. Sebentar, saya ini dari sini suka kesulitan ini. Coba di-unmute sendiri Bu Mariana. Dosennya Bu? Atau ya, silakan Bu Mariana. Ya. Kenapa? Halo? Oke, silakan jika ingin sesuatu komen. Enggak, terima kasih, bagus sekali, menarik sekali. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Sama-sama, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Hana masih ada? Ya. Saya hanya menanyakan ini, buku-buku Ibu itu bisa didapat di mana, Bu? Bisa lewat Tokopedia, Pak Hana. Oh iya. Ya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Dr. Agnes, sekali lagi terima kasih atas sharing ilmunya. Semoga mendapatkan keberkahan dari si ilmu kesehatan dan pekerjaan karier Ibu Agnes. Bapak Ibu juga terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam acara Icon ini. Semoga semuanya memberikan bermanfaat dan keberkahan buat kita semua. Saya Endra Ernawati sebagai pemandu malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di acara Icon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.